suka-suka kapan musik kenapa setiap lu mesti lihat? Salah satu pemilik usaha ini emosi karena tak terima ditegur. Padahal Ketua RT sudah berusaha menjelaskan kesalahan para pemilik tempat usaha. Menurut Ketua RT, seharusnya Jalan Niaga Blok Z, Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini memiliki lebar 18 meter. Namun diserobot oleh pemilik ruko sehingga hanya tersisa 7 meter saja. Bahu jalan mana? Itu parkiran ke bahu jalan. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya serakah sih lu sama gua. Indonesia punya negara saluran air. Sementara ke depan itu adalah bahu jalan. Jadi seharusnya GSB-nya di sini, Pak. Ini GSB. Ini saluran air. Ujungnya saluran air. Ini udah ditutup saluran airnya. Puluhan ruko di kawasan ini diduga menyerobot bahu jalan dan saluran air. Ketua RT juga mengaku sudah melayangkan surat kepada kelurahan dan kecamatan sejak tahun 2019, namun tidak digubris. Jalan yang digunakan untuk bangunan dan tempat usaha, Pak. Apakah ini dibenarkan ya? Saya pertanyakan ini kepada pejabat-pejabat terkait nih. Got ya berarti ya? Ya, ini saluran air, Pak. Got ini, Pak. Pak. Ya. Nah, ini udah bahu jalan, Pak. Saudara, diketahui ada 42 ruko di kawasan ini yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Akibatnya, selain jalan yang semakin sempit, kawasan ini sering banjir saat hujan. Dari 42 pemilik ruko, 1 diantaranya sudah menyadari kesalahan dan bersedia dibongkar untuk mengembalikan fungsi bahu jalan dan saluran air. Ini tanah negara, Pak. Di sini, kok bisa diambil, didiemin aja? Ini saya heran ya. Pak Camat, kemana aja Pak Camat Penjaringan? Ini loh, ini tanah negara, air tidak bisa mengalir. Airnya ada di sini. Kedua, jalan jadi sempit. Kan begitu. Ketiga, ini bukan haknya mereka. Itu yang harus tahu loh, bukan hak mereka. Ini tanah negara. Aja wawancara, nggak apa-apa. Masuk aja gua, kenapa? Ini orang kuat, nggak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat, mau satu blok dan utara. Iya. Lu yang kuat. Ya, terus gimana? Kenapa kamu bangun? Nggak usah, nanti dikerjain sendiri. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia.
4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga Saudara-saudara pemirsa dan penonton YouTube yang berbahagia, tadi sudah sama-sama kita saksikan 2 cuplikan daripada rangkaian video klip kita, yaitu yang pertama adalah video klip dari salah seorang ketua RT 03 di Penjaringan, Jakarta, yang berdebat dengan warga-warga di sekitar dia, ya, tempat dia bertugas, dikarenakan adanya pelanggaran penyerobotan tanah dan bangunan ya di wilayahnya oleh beberapa orang, lebih kurang 40 orang katanya, ya. Dan itu sudah terjadi cukup lama, sejak tahun 2009 sudah dia laporkan. Namun tidak ada tanggapan dari para pejabat-pejabat tinggi DKI, termasuk waktu itu Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Prasetyo Riang Prasetyo dengan beraninya, dengan mempertaruhkan jabatannya, dia berlaku terus menyerang pelanggar-pelanggar ini. Banyak yang protes, banyak yang marah, tapi dia nggak peduli. Banyak yang benci, bahkan dia pun dilaporkan ke polisi. Namun saudara-saudara, hasilnya Riang Prasetyo ini didukung oleh pelaksana tugas Gubernur DKI saat ini, dan Riang Prasetyo berhasil menyelamatkan aset negara dan membela rakyat RT 03 Penjaringan, Jakarta. Bapak-bapak hadirin sekalian, di clipping kedua kita lihat ada debat atau pidato atau katakanlah 2 penyampaian visi dari seorang calon presiden Republik Indonesia bernama Anies Baswedan. Yang mana Anies Baswedan itu adalah gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Nah, kalaulah kita dengar, kita dengar paparannya cukup baik sekali. Banyak masalah Indonesia ini yang akan dia selesaikan. Luar biasa kawan-kawan. Seandainya ini benar-benar terjadi, maka Indonesia ini kita jamin hidup rakyatnya akan sejahtera, makmur, damai, dan sentosa. Tapi saudara-saudara, kita sebagai orang yang berakal sehat tentu kembali bertanya, apakah mampu Pak Anies ini akan melaksanakan janji-janjinya? Sementara di DKI Jakarta 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur yang memiliki anggaran, yang memiliki pasukan,
tidak dapat menyelesaikan seperti apa yang dikerjakan Ketua RW RT 03 tadi ya saudara-saudara ya. Ini yang menjadi pemikiran kita. Alangkah memang kita sadari betapa indahnya kalau kita berbicara. Ya, saudara-saudara ya, kalau berbicara itu enak, tapi berbuat tidak semudah yang kita bicarakan. Lihatlah Prasetyo ya. Ini contoh sebenarnya bagi pejabat-pejabat. Pak Anies itu seharusnya malu melihat dia ini. Ya, dia meninggalkan masalah di DKI. Namun setingkat RT ya bisa menyelesaikan masalah itu luar biasa. Jadi kalau menurut penilaian kita bahwa ya Prasetyo itu lebih berprestasi dari Pak Anies. Nah ini ya, jadi lebih berprestasi. Kalau menurut saya lebih pantas Prasetyo itu jadi calon wakil presiden. Itulah menurut saya. Menurut Anda bagaimana? Itu terserah. Masing-masing kita punya pendapat. Tapi menurut saya itulah yang paling tepat. Saudara-saudara sekalian, mengapa Pak Anies tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Persoalannya hanya sedikit saja. Ya, oke. Itu dia masalahnya sedikit aja. Masalahnya sedikit aja. Yaitu Pak Anies ini nggak mau tahu dengan masalah yang ada di wilayah kerja dia. Nah, kalau nanti misalnya jadi presiden dia, kita tanyalah, mana Pak Anies janji Bapak? Ah, janji yang mana? Aku udah lupa. Itu janji sekian tahun yang lalu. Mari kita hadap sama-sama ke depan. Ya, itulah jawaban. Ini jawaban mengelak. Jadi saudara-saudara sekalian, mencari Riang Prasetyo di Indonesia ini memang amat sulit. Tapi kalau mencari seperti Pak Anies yang suka berjanji, itu amat banyak saudara-saudara. Banyak sekali. Nah, inilah yang dapat kami paparkan. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.